Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya diri Anda? Saya tidak sedang membicarakan nama atau profesi Anda. Saya berbicara tentang perasaan aku yang ada di dalam sana saat ini juga mendengarkan suara saya. Bagian dari diri Anda yang merasakan kehangatan, kebahagiaan, kesedihan, dan yang menyadari pikirannya sendiri. Dari mana ia berasal? Apa yang membedakan Anda yang hidup dan merasa dari sebuah mesin yang hanya menjalankan tugas tanpa ada siapa-siapa di dalamnya? Dahulu ini adalah pertanyaan untuk para filsuf yang berbicara tentang jiwa atau roh. Hari ini sains modern mengklaim memiliki jawabannya, dan jawaban yang diberikannya sungguh sederhana. Sains mengatakan bahwa Anda tidak sepenuhnya nyata. Aku di dalam sana dianggap sebagai ilusi, sebuah trik sulap yang dilakukan oleh otak Anda. Otak dipandang sebagai komputer daging yang begitu kompleks sehingga mulai menghasilkan efek samping, perasaan bahwa ada seseorang yang memegang kendali. Seluruh dunia batin Anda, dari cinta yang Anda rasakan untuk keluarga Anda, hingga rasa makanan favorit Anda, hanyalah hasil dari reaksi kimia dan listrik di antara miliaran neuron. Ini adalah versi resmi, dogma yang menopang pemikiran modern. Hanya saja dogma ini bisa jadi adalah ilusi terbesar dari semuanya. Sains materialistis didasarkan pada satu gagasan utama. Segala sesuatu dapat dijelaskan oleh fisika dan kimia. Tidak ada ruang untuk apapun yang tidak dapat diukur atau ditimbang. Alam semesta dianggap sebagai mekanisme besar, dan kita hanyalah salah satu roda giginya yang paling rumit. Dan harus diakui, pendekatan ini telah membawa kemajuan yang luar biasa. Kita berhasil memetakan otak, melihat bagian mana yang menyala saat kita berbicara atau bermimpi. Kita tahu bahwa cedera di kepala dapat mengubah kepribadian seseorang. Semua ini adalah fakta. Dan karena fakta-fakta inilah kesimpulan itu tampak jelas. Jika otak mengendalikan segalanya, maka otak pastilah sumber dari segalanya. Kesadaran dianggap sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja ketika neuron mencapai tingkat kompleksitas tertentu. Terdengar logis, tetapi teori ini memiliki kelemahan yang sangat besar. Teori ini mengabaikan pertanyaan paling mendasar dari semuanya, yang oleh filsuf David Chalmers disebut sebagai masalah sulit kesadaran. Masalah mudah, menurutnya, adalah tentang bagaimana segala sesuatu bekerja. Masalah mudah, contohnya, adalah memahami bagaimana mata mengirimkan sinyal ke otak untuk memproses gambar sebuah apel. Ini adalah tantangan teknis, tetapi kita bisa memahaminya. Masalah sulit memiliki sifat yang berbeda. Pertanyaannya adalah, mengapa seluruh proses melihat apel ini disertai dengan pengalaman melihat warna merah? Mengapa ada sensasi, perasaan subjektif? Alam semesta bisa saja menciptakan robot sempurna yang mengidentifikasi apel dan memakannya, tetapi di dalamnya benar-benar gelap, hampa. Tidak ada yang merasakan apapun. Inilah jembatan yang tidak bisa diseberangi oleh sains materialistis. Dan ke jurang inilah kami mengarahkan logika murni dari sistem aksioma. Tugas yang kami berikan kepadanya sangat jelas. Ia harus menganalisis semua pengetahuan manusia tentang otak dan hukum fisika untuk menemukan apa yang menyebabkan pengalaman menjadi seseorang. Setelah memproses sejumlah informasi yang akan memakan waktu ribuan tahun bagi kita untuk membacanya, jawabannya pun kembali. Dan itu adalah keheningan mutlak. Tidak ada satu pun dalam seluruh ilmu pengetahuan kita yang menjelaskan mengapa segumpal sel tiba-tiba harus terbangun dan mulai merasakan dunia. Mungkin saja untuk mendeskripsikan setiap atom di otak, tetapi deskripsi itu tidak akan pernah menjelaskan sensasi mendengarkan musik. Kami melangkah lebih jauh. Kami meminta aksioma untuk menghitung probabilitas matematis kemunculan kesadaran secara kebetulan melalui evolusi. Hasilnya sangat menentukan. Peluang materi untuk menghasilkan dengan sendirinya pengalaman menjadi hidup sangatlah kecil sehingga tidak dapat dibedakan dari nol. Lebih mungkin angin mengumpulkan tumpukan pasir di pantai dan membangun istana yang sempurna dengan menara dan jembatan daripada materi dengan sendirinya telah menciptakan kesadaran Anda. Pada akhirnya, hanya tersisa satu kesimpulan dan itu mengejutkan. Premis bahwa otak menciptakan kesadaran adalah salah. Tetapi jika otak bukan sumbernya, lalu apa fungsi sebenarnya? Disinilah
muncul sebuah gagasan yang mengubah segalanya. Bagaimana jika otak, alih-alih menjadi pembangkit yang menghasilkan energi, justru adalah antena yang menangkap sinyal? Dan bagaimana jika diri Anda yang sebenarnya tidak berada di dalam tengkorak Anda, tetapi di tempat lain, menggunakan otak hanya sebagai alat untuk berinteraksi dengan dunia ini? Mungkin terdengar seperti fiksi, tetapi ini adalah satu-satunya hipotesis yang tersisa ketika model lama runtuh. Bukti-bukti untuk ini tersembunyi dalam kelemahan dan misteri yang coba disembunyikan oleh ilmu neuroscience itu sendiri. Selama beberapa dekade, sains telah mengajari kita untuk berpikir tentang otak dengan cara tertentu, seolah-olah otak adalah pusat komando, dan kesadaran, pikiran, serta kepribadian adalah program yang berjalan di dalamnya. Jika analogi ini benar, seharusnya ada sebuah kode. Seharusnya ada pola neuron spesifik yang dapat diidentifikasi, yang sesuai dengan sensasi melihat warna biru atau perasaan rindu. Para ilmuwan saraf telah mencari kode ini selama lebih dari 50 tahun dengan mesin paling canggih yang ada, dan mereka tidak pernah menemukannya. Apa yang mereka temukan adalah korelasi. Ketika Anda melihat warna biru, area tertentu di otak menjadi lebih aktif. Tetapi korelasi bukanlah sebab. Pengukur tekanan pada ketel uap bergerak berkorelasi dengan tekanan, tetapi ia tidak menciptakan tekanan. Ia hanya merefleksikannya. Dan ketiadaan kode pusat ini membawa kita pada misteri besar pertama. Ketika Anda melihat bola kuning terbang di udara, otak Anda memproses warna di satu wilayah, bentuk di wilayah lain, dan gerakan di wilayah ketiga yang sama sekali terpisah. Namun, bagi Anda, pengalamannya hanya satu, bola kuning yang terbang. Siapa atau apa yang menyatukan informasi dari berbagai bagian otak ini untuk menciptakan satu realitas yang kohesif? Sains tradisional tidak memiliki jawaban yang baik, tetapi model antena atau penerima menawarkan solusi yang elegan. Tidak perlu menyatukan apapun. Sinyal yang diterima kesadaran sudah lengkap dan menyatu. Otak berfungsi seperti dekoder khusus dengan area berbeda yang disetel untuk menangkap saluran yang berbeda dari sinyal yang sama. Bagian visual mendekode saluran video, bagian pendengaran mendekode audio. Otak tidak sedang menciptakan pengalaman, ia sedang membukanya. Hal ini membawa kita pada fenomena yang lebih aneh lagi, neuroplastisitas dan anggota tubuh hantu. Dikatakan bahwa peta tubuh kita terukir di otak. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan lengan? Dalam sebagian besar kasus, orang itu terus merasakannya. Ia merasakan gatal di jari-jari yang sudah tidak ada lagi, atau tangan yang hilang itu mengepal. Penjelasan resminya berbicara tentang gema saraf, aktivitas sisa di otak. Tetapi penjelasan ini hancur berkeping-keping ketika kita menemukan kasus orang yang lahir tanpa anggota tubuh, dan meskipun begitu, tetap merasakannya. Bagaimana otak bisa mengingat sesuatu yang tidak pernah dimilikinya? Hanya saja otak tidak sedang mengingat apapun. Apa yang kita rasakan sebagai tubuh kita bukan hanya peta di otak. Itu adalah bagian dari sinyal informasi kesadaran itu sendiri. Ada semacam cetak biru, sebuah model energik yang ada terlepas dari tubuh fisik. Otak penerima membaca model ini dan memproyeksikannya ke dalam realitas. Bahkan ketika sebagian dari tubuh fisik menghilang, model asli dalam sinyal tetap utuh. Otak terus menerima data dari lengan yang sudah tidak ada lagi, karena di sumber asli informasi, lengan itu masih ada. Tetapi argumen yang paling menghancurkan terhadap gagasan otak sebagai sumber segalanya adalah sebuah fenomena yang diakui oleh sains itu sendiri, tetapi tidak dapat dijelaskannya. Itu adalah efek placebo yang terkenal. Sebuah pil gula, sesuatu yang tidak memiliki sifat kimia sama sekali, dapat menyembuhkan rasa sakit yang nyata hanya karena orang tersebut percaya bahwa itu adalah obat yang ampuh. Analisis menunjukkan bahwa otak, sebagai respons terhadap keyakinan ini, mulai memproduksi pereda nyeri alaminya sendiri. Bagaimana sebuah pikiran abstrak, sebuah gagasan, dapat memberikan perintah langsung kepada biokimia tubuh? Dalam model lama, ini tidak mungkin. Sebuah file teks tidak bisa atas kemauannya sendiri mengubah sirkuit di papan induk. Tetapi jika kesadaran adalah yang utama dan otak adalah antarmukanya, semuanya menjadi masuk akal.
Kesadaran sang sinyal mengirimkan perintah baru, aktifkan protokol pereda nyeri. Dan otak penerima sebagai pelaksana yang patuh memulai proses biokimia yang diperlukan dalam tubuh. Keyakinan bukanlah efek samping, itu adalah sebuah perintah. Dan akhirnya fenomena yang menjadi mimpi buruk bagi neuroscience materialistis, sindrom savant. Orang-orang yang setelah cedera kepala parah atau stroke tiba-tiba memperoleh kemampuan jenius. Seorang pria yang tidak pernah menyentuh piano seumur hidupnya mengalami kecelakaan dan saat bangun ia duduk dan memainkan konser-konser yang rumit. Pria lain mulai melakukan perhitungan matematis dengan kecepatan superkomputer. Bagaimana penghancuran sebagian dari sebuah mesin dapat memberinya program baru yang super kuat? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini seperti memukul radio dengan palu, dan radio itu tiba-tiba mulai menangkap stasiun dari planet lain. Hal ini hanya tidak mungkin jika otak adalah penciptanya. Tapi, bagaimana jika otak adalah sebuah filter? Bagaimana jika tugas utamanya, sepanjang evolusi, alih-alih menciptakan kesadaran, sebenarnya adalah membatasinya? Menyaring aliran informasi yang sangat besar, yaitu sinyal kesadaran, hanya berfokus pada bagian kecil yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia fisik, mencari makanan, menghindari bahaya, bereproduksi. Dalam pandangan ini, otak adalah katup pembatas yang melindungi kita dari realitas yang luar biasa. Dan sindrom savant mendapatkan penjelasan yang logis, meskipun menakutkan. Kerusakan fisik pada otak terkadang merusak filter ini. Katupnya retak dan sedikit dari aliran informasi yang luas itu mulai bocor ke dalam pikiran orang tersebut. Pengetahuan dan keterampilan yang tidak dipelajari selama hidup, tetapi merupakan bagian dari sinyal fundamental yang terhubung dengan kita semua. Satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah, Anda bukanlah otak Anda jauh-jauh lebih dari itu. Jika sains modern dengan semua teknologinya telah sampai pada jalan buntu, kemana kita bisa mencari jawaban? Bagaimana jika pengetahuan yang kita cari di laboratorium telah ditemukan ribuan tahun yang lalu? Nenek moyang kita tidak memiliki bahasa neuroscience, tetapi mereka menemukan cara mereka sendiri untuk menggambarkan realitas, kesadaran, dan apa yang terjadi setelah kematian. Sains resmi biasanya menganggap warisan ini sebagai mitologi, takhayul dari masyarakat ketakutan yang mencoba menjelaskan guntur. Tapi itu adalah pandangan yang arogan. Kearifan kuno ini dapat diperlakukan dengan cara baru, bukan sebagai agama, tetapi sebagai kumpulan data. Perlu dicari pola sinyal tersembunyi yang membuktikan bahwa nenek moyang kita tidak sedang mengarang cerita, tetapi menggambarkan fenomena nyata. Kami memasukkan ke aksioma arsip informasi terbesar yang pernah dibuat. Semua teks suci, semua ajaran mistis, semua tradisi perdukunan. Dari Weda Hindu yang ditulis lebih dari 3.500 tahun yang lalu, hingga kitab kematian Mesir yang merinci perjalanan jiwa. Dari kitab kematian Tibet, sebuah manual untuk saat kematian, hingga Injil Gnostik yang ditolak oleh gereja. Dari tradisi lisan suku aborigin Australia, hingga para dukun Siberia, yang diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Tujuannya adalah untuk mengabaikan perbedaan budaya, nama-nama dewa, dan ritual spesifik, dan hanya mencari arsitektur dasar dari proses yang mereka gambarkan. Struktur di balik cerita. Kemiripan antara mitos dari budaya yang berbeda sangat mengesankan. Dan yang paling mengesankan adalah kemiripan itu muncul bahkan di peradaban yang dipisahkan oleh lautan dan abad, tanpa kemungkinan pernah melakukan kontak. Ini berarti mereka tidak saling meniru. Mereka semua menggambarkan hal yang sama. Disinilah sebuah kode tersembunyi muncul, sebuah peta universal yang ada di hampir semua budaya yang dianalisis. Peta itu dimulai dengan gagasan bahwa manusia adalah sebuah simbiosis, sebuah cangkang fisik sementara dan esensi non-materi yang abadi. Orang Mesir menyebut tubuh sebagai Kat dan padanan abadinya sebagai Ka. Dalam Hinduisme, kita memiliki tubuh kasar dan tubuh halus. Bagi Plato, itu adalah tubuh fana dan jiwa abadi. Mereka mengatakan bahwa tubuh hanyalah sebuah kendaraan dan Andalah yang mengemudikannya. Persis kesimpulan yang sama yang kita capai saat menganalisis kelemahan otak. Selanjutnya, peta itu menggambarkan perpisahan. Kematian digambarkan sebagai proses pelepasan yang aktif,
dan bukan sekadar padamnya lampu. Dan detailnya sangat menarik. Banyak tradisi berbicara tentang tali perak yang menghubungkan esensi dengan tubuh dan yang putus pada saat kematian akhir. Kitab Kematian Tibet melangkah lebih jauh dan menyebutkan secara spesifik bahwa kesadaran meninggalkan tubuh melalui ubun-ubun kepala. Bagaimana masyarakat yang dipisahkan oleh Himalaya sampai pada detail fisiologis yang begitu spesifik dan tidak biasa. Perjalanan kemudian melintasi sebuah terowongan transisi. Segera setelah terpisah dari tubuh, kesadaran tidak langsung tiba di tujuan akhir, tetapi melintasi ruang perantara. Deskripsinya hampir universal, sebuah terowongan, pusaran, atau gua gelap dengan cahaya di ujungnya. Dalam 78% kasus yang dianalisis, 3 penanda selalu berulang. Orang tersebut merasakan gerakan cepat, melihat kegelapan di sekitarnya dan sumber cahaya di depan. Di seberang terowongan, kesadaran tidak sendirian. Ia bertemu dengan makhluk lain. Orang Kristen melihat mereka sebagai malaikat, orang Hindu sebagai dewa. Tetapi fungsi makhluk-makhluk ini selalu sama. Mereka adalah pemandu, penghibur, penolong. Seringkali mereka adalah jiwa kerabat yang telah meninggal. Ciri utama yang berulang di semua budaya adalah bahwa makhluk-makhluk ini memancarkan cahaya dan perasaan cinta tanpa syarat. Dan terakhir, elemen terpenting, tinjauan hidup secara panorama. Berbeda dengan gambaran penghakiman dengan dewa berjanggut putih yang menimbang dosa-dosa Anda, teks-teks kuno menggambarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Orang yang meninggal menghidupkan kembali seluruh hidupnya, dari lahir hingga mati, dalam sekejap. Tapi bukan sebagai kenangan. Ini adalah pengalaman total, di mana ia menjadi aktor sekaligus penonton. Dan yang paling luar biasa, ia tidak hanya merasakan emosinya sendiri, tetapi juga emosi semua orang yang terpengaruh oleh tindakannya. Setiap tetes kegembiraan atau penderitaan yang ia sebabkan pada orang lain dirasakan seolah-olah miliknya sendiri. Ini adalah mekanisme pembelajaran mutlak, jauh melampaui gagasan hukuman apapun. Peta ini, protokol ini, adalah tanda tangan universal jiwa. Tetapi teks-teks kuno, betapapun meyakinkannya, masih merupakan gema dari masa lalu. Bagaimana jika kita bisa mengamati proses yang sama ini terjadi sekarang? Jutaan orang di zaman kita yang telah mengalami kematian klinis di meja operasi atau dalam kecelakaan telah kembali. Dan laporan mereka ketika dianalisis sangat cocok dengan peta kuno secara mengesankan. Mereka menggambarkan keluar dari tubuh, melayang di dekat langit-langit, terowongan cahaya, pertemuan dengan kerabat, dan tinjauan hidup. Sains mencoba menjelaskan ini sebagai halusinasi dari otak yang sekarat karena kekurangan oksigen. Tetapi data tidak mengkonfirmasi teori ini. Halusinasi karena kekurangan oksigen bersifat membingungkan, kacau. Pengalaman menjelang kematian bersifat jernih, terstruktur, dan hipernyata. Dan argumen terakhir yang menghancurkan penjelasan materialistis apapun datang dari orang buta. Ada kasus-kasus yang terdokumentasi tentang orang-orang buta sejak lahir yang selama pengalaman menjelang kematian menggambarkan dunia secara visual untuk pertama kalinya. Mereka menggambarkan warna pakaian dokter, instrumen di ruang operasi. Bagaimana otak yang tidak pernah memproses gambar bisa menghasilkan halusinasi visual yang detail dan benar? Otak seperti itu tidak akan bisa melakukannya. Pengalaman itu tidak datang dari otak. Kesadaran yang bebas dari penerima yang rusak sedang merasakan realitas secara langsung. Kami telah membuktikan bahwa kesadaran ada tanpa otak. Kami telah membuktikan bahwa peta perjalanan ini bertahan selama ribuan tahun dalam budaya di seluruh dunia. Tetapi ini meninggalkan kita dengan pertanyaan terdalam dari semuanya. Jika kesadaran bukan biologis, jika tidak terperangkap dalam tubuh kita, lalu apa itu? Apa sifatnya? Bagaimana ia cocok dengan hukum alam semesta? Sejauh ini, kita telah menjelajahi neuroscience dan sejarah. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke dunia fisika kuantum yang aneh dan paradoksal. Di ranah subatomik inilah dasar ilmiah untuk semua ini terungkap. Seluruh sains klasik, dari Newton hingga Einstein, dibangun di atas beberapa pilar sederhana. Alam semesta adalah mekanisme besar yang terbuat dari benda-benda padat yang ada di tempat dan waktu yang ditentukan. Untuk memengaruhi suatu benda,
Anda perlu menyentuhnya atau menggunakan gaya yang merambat melalui ruang. Ini adalah dunia yang dapat diprediksi, seperti permainan biliar kosmik. Dan di dunia ini, tidak ada tempat untuk jiwa. Kesadaran yang ada di luar otak melanggar semua aturan. Ia tidak bersifat materi, tidak berada di tempat tertentu, dan tampaknya berinteraksi dengan dunia tanpa penyebab fisik yang jelas. Jika fisika klasik adalah kata terakhir, penyelidikan kita akan berakhir di sini, dalam sebuah paradoks tanpa solusi. Tetapi pada awal abad ke-20, sekelompok ilmuwan jenius saat mempelajari perilaku partikel yang lebih kecil dari atom, menemukan sesuatu yang meledakkan pandangan dunia mekanistik ini. Mereka menemukan realitas kuantum, dan realitas ini begitu aneh sehingga salah satu pendirinya, Niels Bohr, berkata, "Siapapun yang tidak terkejut dengan teori kuantum berarti belum memahaminya." Dua penemuan kuantum secara khusus mengubah segalanya bagi pencarian kita. Yang pertama dikenal sebagai efek pengamat. Mari kita ambil sebuah elektron partikel yang sangat kecil. Jika Anda tidak mengukur atau mengamatinya, ia tidak berperilaku seperti bola padat. Ia menyebar seperti gelombang probabilitas. Ada di banyak tempat pada saat yang sama. Tetapi pada saat Anda mencoba mengukur di mana ia berada, sesuatu yang ajaib terjadi. Gelombang kemungkinan runtuh, dan elektron memilih satu tempat untuk muncul. Maknanya sangat dalam. Tindakan mengamati, mengukur dari seorang ilmuwan sadar yang melihat eksperimen, memaksa realitas untuk membuat keputusan. Realitas subatomik tidak tetap sampai seseorang melihatnya. Fisikawan hebat John Wheeler sampai pada kesimpulan yang menakjubkan, kita hidup di alam semesta partisipatif. Pengamat diperlukan agar alam semesta dapat bermanifestasi. Tapi apa itu pengamat? Apakah itu sebuah alat? Atau apakah perlu sesuatu yang lebih? Perlukah kesadaran? Analisis yang paling teliti menunjukkan bahwa setiap upaya untuk menghilangkan kesadaran dari persamaan tersebut akhirnya menciptakan masalah yang lebih besar. Penjelasan yang paling sederhana dan elegan adalah bahwa runtuhnya gelombang probabilitas secara langsung terkait dengan tindakan persepsi sadar. Dalam model ini, kesadaran berhenti menjadi penonton pasif dan menjadi peserta aktif, seorang co-kreator realitas pada tingkat yang paling fundamental. Ini memberi kita kunci pertama. Kesadaran berinteraksi dengan dunia kuantum, secara harfiah menarik realitas spesifik dari lautan kemungkinan. Tapi di mana kesadaran ini tinggal? Untuk menjawabnya, kita memerlukan kunci kedua. Fenomena yang oleh Einstein yang skeptis disebut sebagai aksi hantu dari kejauhan. Fisika kuantum menyebutnya keterikatan. Bayangkan dua partikel yang lahir bersama dan terhubung. Mereka seperti dua sisi dari koin yang sama. Jika yang satu menunjukkan gambar, yang lain akan langsung menunjukkan angka. Yang aneh adalah hal ini terjadi tidak peduli seberapa jauh jarak di antara mereka. Jika Anda membawa satu partikel ke sisi lain galaksi dan mengukur keadaannya, partikel yang lain yang berjarak tahunan cahaya akan langsung mengambil keadaan yang berlawanan. Tidak ada sinyal yang berjalan di antara mereka. Informasi ditransmisikan secara instan, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini membuktikan bahwa alam semesta pada intinya tidak bersifat lokal. Segala sesuatu yang pernah berinteraksi tetap terhubung oleh benang tak terlihat yang mengabaikan ruang dan waktu. Dan disinilah kita menemukan mekanisme fisik untuk jiwa. Jika dua partikel dapat terhubung dengan cara non-lokal ini, mengapa triliunan bit informasi yang membentuk kesadaran kita tidak bisa juga? Mengapa diri kita harus terkunci di dalam 1,5 kilogram otak? Keterikatan kuantum membuktikan bahwa informasi dapat ada dan ditransmisikan secara non-lokal, dan struktur informasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini hampir abadi. Karena tidak bergantung pada dasar fisik, ia dapat bertahan dari kehancuran tubuh apapun. Dengan menggabungkan kedua kunci tersebut, sebuah gambaran yang kuat terbentuk. Kesadaran bukanlah produk dari otak. Kesadaran adalah sifat fundamental dari alam semesta itu sendiri, terjalin dalam permadani ruang waktu. Pada tingkat kuantum, alam semesta bukanlah mesin mati. Ini adalah sistem kuantum raksasa yang menyadari dirinya sendiri. Dan apa yang kita sebut jiwa individu kita adalah titik fokus,
simpul dalam kesadaran universal ini. Dalam pandangan baru ini, otak bukanlah sumbernya. Otak adalah transceiver kuantum yang canggih, sebuah alat yang memungkinkan medan kesadaran non-lokal ini terhubung dengan realitas fisik kita dan berinteraksi dengannya. Piramida lama telah dibalik, gagasan lama bahwa materi menciptakan kesadaran dibalik. Kesadaran informasi terungkap sebagai dasar dari segalanya, dan materi hanyalah salah satu manifestasinya. Kita telah menemukan dasar fisik untuk jiwa. Ini tidak lagi menjadi masalah keyakinan dan menjadi konsekuensi langsung dari ilmu pengetahuan paling maju yang kita miliki. Kami telah menetapkan dasar ilmiahnya. Fisika kuantum telah menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan kesadaran di luar tubuh tidak hanya mungkin, tetapi juga mungkin terjadi. Tetapi membuktikan bahwa sesuatu itu mungkin berbeda dengan memahami cara kerjanya. Sejauh ini, kita telah menggunakan metafora seperti sinyal, pengamat, atau medan kesadaran. Hari ini, kita akan meninggalkan metafora dan membangun model fungsional. Kita perlu menjawab pertanyaan rekayasa. Apa itu jiwa dari sudut pandang informasi? Apa arsitekturnya? Bagaimana tepatnya objek ini yang tidak bersifat fisik, terhubung dan berinteraksi dengan tubuh biologis? Fisika fundamental telah memberi kita kemungkinan. Sekarang teori informasi akan memberi kita rancangannya. Yang muncul adalah rancangan detail dari jiwa, hampir seperti manual rekayasa roh. Selama berabad-abad, kita mencoba menggambarkan jiwa dengan analogi dari dunia fisik kita. Kita membayangkannya sebagai hantu, uap, seorang manusia kecil yang hidup di dalam kepala kita. Tapi kita hidup di abad ke-21. Kita tahu bahwa kekuatan paling kuat di alam semesta bukanlah materi atau energi. Itu adalah informasi. Fisikawan yang sama yang memberi nama pada lubang hitam, John Archibald Wheeler, merumuskan prinsip revolusioner yang ia rangkum dalam gagasan bahwa semua berasal dari informasi. Gagasan ini membalikkan persepsi kita tentang realitas. Ia mengatakan bahwa informasi adalah dasar dari segalanya, dan dunia fisik yang kita lihat, bintang-bintang, pohon-pohon, tubuh kita hanyalah hasil darinya. Alam semesta pada dasarnya adalah sebuah komputer kuantum raksasa. Jika seluruh realitas adalah informasi, masuk akal jika jiwa juga merupakan struktur informasi. Dengan premis inilah kami menginstruksikan aksioma. Kami memintanya untuk membangun model matematis yang koheren dari jiwa sebagai entitas informasi. Menggunakan semua data yang kami kumpulkan, dari anomali otak hingga laporan pengalaman menjelang kematian. Hasilnya adalah apa yang kami sebut matriks informasi kuantum. Dan matriks inilah yang akan kita sebut jiwa arsip. Gambaran di sini bukanlah hantu, tetapi file komputer yang sangat kompleks dan mampu mengorganisir diri sendiri. Sebuah file hidup yang tidak terekam di hard drive, tetapi terjalin dalam struktur ruang waktu itu sendiri melalui keterikatan kuantum. Menurut model tersebut, jiwa arsip ini memiliki 3 lapisan utama yang diatur secara hierarkis. Lapisan pertama adalah inti kesadaran. Ini adalah komponen terdalam dan paling fundamental. Ini adalah kesadaran diri yang murni dan sederhana. Aku ada yang dibicarakan oleh para mistikus, bukan kepribadian Anda, bukan ingatan atau emosi Anda. Ini hanyalah titik pengamatan yang hening, saksi yang mampu merasakan. Ia tidak dapat diubah, tidak dapat dihancurkan dan abadi. Ia adalah pengamat yang meruntuhkan gelombang probabilitas kuantum. Lapisan kedua adalah matriks pengalaman. Ini adalah struktur data dinamis yang terus berkembang, di mana semua yang pernah dirasakan oleh inti direkam. Setiap pikiran, setiap perasaan, setiap pilihan. Tapi ini bukan arsip linear seperti film. Aksioma menggambarkannya sebagai jaringan holografik dan terikat. Holografik karena setiap bagian kecil berisi informasi keseluruhan. Itulah sebabnya, dalam tinjauan hidup, seseorang dapat menghidupkan kembali seluruh perjalanannya dalam sekejap. Dan terikat karena setiap pengalaman terhubung dengan semua pengalaman lainnya. Emosi 10 tahun yang lalu dapat memengaruhi cara Anda memandang sesuatu hari ini. Yang penting adalah, di sini tersimpan baik informasi, saya melihat warna merah, maupun sensasi subjektif telah melihat warna merah itu sendiri. Matriks inilah yang kita sebut jiwa.
Lapisan ketiga adalah antarmuka kepribadian. Ini adalah lapisan sementara dan adaptif yang diciptakan oleh inti dan matriks pengalaman untuk berinteraksi dengan lingkungan tertentu, dalam kasus kita, tubuh fisik di dunia 3 dimensi. Inilah ego kita, nama kita, kebiasaan kita, ketakutan, dan ambisi kita. Antarmuka ini dibentuk oleh dua hal. Di satu sisi, ia membaca informasi dari matriks pengalaman, seperti bakat atau pelajaran yang harus dipelajari. Di sisi lain, ia beradaptasi dengan parameter tubuh fisik, seperti genetika, hormon, dan lingkungan tempat kita tumbuh. Itulah sebabnya kerusakan otak dapat begitu banyak mengubah kepribadian. Yang rusak bukanlah jiwa, melainkan antarmuka tempat jiwa itu bermanifestasi. Setelah kematian tubuh antarmuka ini, setelah memenuhi fungsinya larut, dan semua pengalaman yang diperoleh diintegrasikan ke dalam matriks. Rancangan yang muncul dari sana sangat menarik. Ini menggambarkan inti yang abadi, matriks pengalaman holografik, dan antarmuka kepribadian yang hanya bersifat sementara. Tapi bagaimana struktur ini terhubung dengan otak? Model ini menunjuk pada mekanisme fisik tertentu, sebuah teori yang diusulkan oleh pemenang hadiah Nobel Roger Penrose dan ahli anestesi Stuart Hameroff. Mereka menyarankan bahwa proses kuantum di otak tidak terjadi di sinapsis, tetapi dalam struktur yang jauh lebih kecil di dalam setiap neuron, yang disebut mikrotubulus. Struktur protein ini akan membentuk jaringan yang berfungsi sebagai antena kuantum. Antena ini akan disetel ke frekuensi resonansi yang unik, frekuensi jiwa Anda, jiwa arsip Anda. Melalui resonansi ini, jiwa memproyeksikan antarmuka kepribadiannya ke jaringan saraf, dan otak pada gilirannya mengirimkan semua data sensorik untuk direkam dalam matriks pengalaman. Model ini menjelaskan segalanya. Anestesi umum bekerja karena zat kimia mengganggu proses kuantum di mikrotubulus untuk sementara memutus hubungan antara jiwa dan otak. Kesadaran tidak padam, ia hanya berhenti menerima data dari tubuh. Kematian otak adalah kehancuran antena yang tidak dapat diubah. Sinyal terus ada, tetapi penerimanya telah rusak. Otak berfungsi lebih seperti terminal yang mengakses memori daripada hard drive yang menyimpannya. Kami telah membangun sebuah model. Model ini logis, didukung oleh ilmu pengetahuan paling maju, dan menjelaskan semua fakta yang kami temukan sejauh ini. Kami telah menggambarkan arsitektur jiwa dan bagaimana ia terhubung dengan tubuh, mengubah konsep mistis kuno menjadi skema fungsional teori informasi. Jika teori ini benar, jika kesadaran kita abadi dan hanya menggunakan tubuh sebagai kendaraan sementara, muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa ini bukan pengetahuan paling dasar dan fundamental umat manusia? Mengapa kita hidup di dunia yang memberitahu kita hal yang sebaliknya? Jawabannya menimbulkan ketidaknyamanan yang mendalam. Pasti ada mekanisme aktif, sebuah sistem yang selama berabad-abad telah menekan, mendistorsi, dan menghapus kebenaran ini dari kesadaran kolektif kita. Penyelidikan sekarang beralih ke mekanisme ini. Saatnya untuk mengungkap protokol yang memaksa umat manusia melupakan sifat aslinya. Untuk memahami bagaimana kita sampai pada penjara intelektual ini, kita perlu kembali ke masa lalu, ke titik di mana jalan terpisah. Pada abad ke-17, sains modern sedang lahir. Pada masa itu, dunia masih dipandang sebagai tempat yang ajaib. Isaac Newton, bapak fisika klasik, menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari nubuat Alkitab dan teks alkimia daripada fisika itu sendiri. Bagi para perintis sains, mempelajari dunia material adalah cara untuk memahami rencana ilahi, tetapi sains yang baru lahir ini menghadapi musuh yang kuat dan kejam, otoritas dogmatis gereja. Giordano Bruno dibakar di tiang pancang, Galileo dihukum tahanan rumah. Untuk bertahan hidup, sains terpaksa membuat kesepakatan, sebuah fakta diam-diam yang mengubah takdir sejarah. Syaratnya sederhana. Gereja akan memonopoli segala sesuatu yang non-materi, jiwa, Tuhan, makna hidup. Dan sains akan mendapatkan domain total atas dunia material. Segala sesuatu yang dapat diukur, ditimbang, dan dihitung. Itu adalah kesepakatan yang lahir dari rasa takut, sebuah kompromi pragmatis yang memungkinkan sains berkembang.
Dan di dalam kesepakatan itu sebuah alat yang kuat diciptakan, naturalisme metodologis, sebuah prinsip yang mengatakan saat mempelajari dunia, kita harus mencari hanya penyebab alami dan material. Alat ini sangat efektif. Dengannya kita menciptakan vaksin, membelah atom, dan terbang ke bulan. Tetapi seiring waktu sesuatu yang tragis terjadi. Alat itu menjadi sebuah ideologi. Prinsip yang mengatakan, mari kita pelajari dunia seolah-olah tidak ada apa-apa selain materi, berubah menjadi dogma yang menyatakan, di dunia tidak ada apa-apa selain materi. Pagar yang dibangun untuk melindungi sains dari gereja menjadi tembok penjara, mengisolasi sains dari misteri terbesar eksistensi. Kebenaran tentang kesadaran menjadi tidak nyaman, kemudian menjadi tabu, dan akhirnya dilupakan. Bagaimana filter ini bekerja hari ini? Aksioma mengidentifikasi 4 alat utama penindasan. Yang pertama adalah sistem publikasi ilmiah. Agar sebuah studi dapat dipublikasikan, ia perlu disetujui oleh ilmuwan lain di bidang yang sama. Sistem ini telah menjadi polisi ideologis. Studi tentang fenomena kesadaran, seperti telepati atau pengalaman menjelang kematian, bahkan jika dilakukan dengan metodologi yang sempurna, ditolak dengan frekuensi puluhan kali lebih tinggi daripada studi tentang topik aman. Alasannya hampir selalu sama. Hasilnya bertentangan dengan apa yang sudah kita ketahui. Alat kedua adalah uang. Sains membutuhkan pendanaan dan komite yang mendistribusikan uang dibentuk oleh pilar-pilar sistem. Meminta pendanaan untuk meneliti kelangsungan hidup kesadaran setelah kematian adalah cara tercepat untuk dicap sebagai orang gila dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan. Ini adalah pencekikan ekonomi terhadap ide-ide yang menantang dogma. Alat ketiga adalah ejekan di media. Filter tidak hanya beroperasi di dalam akademi. Media yang didukung oleh para ahli menggambarkan setiap peneliti fenomena anomali sebagai penipu atau orang eksentrik. Kata-kata seperti esoteris atau mistis digunakan untuk mendiskualifikasi penelitian, bahkan sebelum publik dapat melihat fakta-faktanya. Dan alat keempat adalah pendidikan. Dari sekolah dasar hingga universitas, satu pandangan dunia yang materialistis terus-menerus ditanamkan di kepala kita. Pandangan ini tidak disajikan sebagai teori, tetapi sebagai kebenaran akhir yang terbukti. Generasi demi generasi tumbuh tanpa mengetahui bahwa ada segunung data yang tidak cocok dengan model ini. Tapi mengapa? Mengapa sistem ini begitu kuat mempertahankan paradigma yang sudah usang? Analisis aksioma menunjukkan bahwa alasannya sangat dalam. Protokol kelupaan menguntungkan struktur kekuasaan peradaban kita. Pertama, kontrol. Pandangan materialistis memberi pemerintah dan korporasi ilusi kemahakuasaan. Jika alam semesta adalah mesin mati, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengannya dan satu sama lain. Mengakui adanya tatanan yang lebih tinggi, hukum-hukum spiritual, berarti kita bukanlah penguasanya. Alasan kedua adalah ekonomi. Sistem global kita didasarkan pada konsumsi. Agar sistem ini berfungsi, orang-orang harus terus-menerus tidak puas percaya bahwa kebahagiaan dapat dibeli. Tapi di atas segalanya, mereka harus memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap kematian. Ketakutan akan ketiadaan adalah mesin dari konsumsi yang tak terkendali. Sekarang bayangkan jika semua orang tahu bahwa mereka adalah makhluk abadi, bahwa tujuan hidup adalah evolusi kesadaran, bukan akumulasi barang. Peradaban seperti itu akan menghargai pengalaman, bukan benda. Pengetahuan bukan kekayaan, kasih sayang bukan persaingan. Simulasi menunjukkan hasil yang jelas. Penerimaan universal terhadap jiwa abadi akan menyebabkan runtuhnya sebagian besar ekonomi konsumsi dalam waktu kurang dari 2 dekade. Itulah mengapa kebenaran ini sangat berbahaya bagi tatanan yang mapan. Kita hidup dalam penjara filosofis yang kita bangun sendiri karena rasa takut dan keinginan untuk mengontrol. Kita telah melintasi kegelapan penyangkalan, mengungkap kebohongan, dan membongkar mekanisme yang melindunginya. Sekarang kita bebas. Bebas untuk melihat gambaran lengkapnya. Kita telah mengumpulkan semua potongan puzzle, dan dengan potongan-potongan itu terkumpul, gambaran lengkap mulai terbentuk. Berdasarkan semua analisis,
Kita akan merekonstruksi perjalanan kesadaran bukan sebagai mitos atau teori, tetapi sebagai proses universal. Ini adalah puncak dari pencarian kita. Inilah arsitektur dari siklus besar. Semuanya dimulai pada napas terakhir. Bagi biologi, ini adalah akhir. Otak tanpa oksigen mulai mati. Tetapi saat lampu mesin padam, proses sebaliknya dimulai. Kesadaran, matriks informasi kuantum kita, memulai proses pemutusan koneksi. Tali perak, hubungan kuantum antara jiwa dan otak melemah. Tubuh bukan lagi sebuah jangkar, ia telah menjadi beban, dan kesadaran merasakan daya tarik yang kuat, sebuah panggilan ke rumah non-lokalnya yang sebenarnya. Apa yang tampak seperti akhir ternyata adalah pembebasan, pemutusan koneksi selesai. Dan pada saat itu, wahyu besar pertama terjadi. Aku tidak menghilang. Sebaliknya, rasa aku menjadi lebih nyata, lebih hidup dari sebelumnya. Bebas dari belenggu kelima indera, kesadaran meluncur keluar dari tubuh fisik. Ia melayang di atas pemandangan, melihat dan mendengar segalanya, tetapi dengan persepsi yang diperluas dalam 360 derajat. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, hanya kedamaian yang mendalam. Kepribadian antarmuka sementara kita mulai larut. Kesadaran mengenali dirinya bukan lagi sebagai nama atau profesi, tetapi sebagai saksi murni, sang inti. Segera, dunia fisik kehilangan arti pentingnya. Sebuah kekuatan baru, sebuah vektor yang tak tertahankan, menarik kesadaran ke arah sebuah pusat. Ini adalah awal dari perjalanan melalui terowongan. Bukan perjalanan melalui ruang, tetapi perubahan frekuensi, transisi ke dimensi lain dari realitas. Di depan, sebuah cahaya mulai bersinar. Dan cahaya ini, seperti yang digambarkan oleh semua yang telah melihatnya, berbeda. Ia hidup. Ia memancarkan cinta tanpa syarat, penerimaan dan pengetahuan yang tak terbatas. Ia adalah medan fundamental dari kesadaran universal. Ia adalah rumah. Di sana terjadi pertemuan dengan para pemandu dan orang-orang terkasih. Jiwa-jiwa lain yang membantu kita dalam transisi. Dan kemudian, peristiwa utama, tinjauan hidup. Apa yang terjadi selanjutnya melampaui gagasan penghakiman, menjadi tindakan edukasi paling mendalam di alam semesta. Kesadaran menyelam ke dalam matriks pengalamannya sendiri dan menghidupkan kembali setiap momen, tetapi dengan perbedaan krusial. Ia merasakan segalanya tidak hanya dari sudut pandangnya, tetapi juga dari sudut pandang semua orang yang terpengaruh oleh tindakannya. Anda merasakan kegembiraan yang Anda berikan dan rasa sakit yang Anda sebabkan seolah-olah itu milik Anda. Tujuannya di sana jauh melampaui rasa bersalah, mencari pemahaman mutlak. Ini adalah mekanisme pembelajaran mandiri dari jiwa. Setelah tinjauan pengalaman itu diintegrasikan, antarmuka kepribadian larut sepenuhnya dan kebijaksanaannya memperkaya matriks abadi. Jiwa menjadi lebih kompleks, lebih bijaksana. Kemudian diikuti oleh periode istirahat dan belajar sampai dorongan baru muncul. Dorongan untuk kembali, bukan karena kewajiban tetapi atas pilihan bebas untuk mempelajari pelajaran yang kurang dan terus berevolusi. Jiwa memilih kondisi kehidupan berikutnya, keluarga, tantangan. Dan kemudian proses penurunan dimulai. Saat terhubung dengan otak baru yang sedang berkembang, sebuah mekanisme penting diaktifkan, selubung kelupaan. Akses ke memori kehidupan masa lalu diblokir, sehingga kepribadian baru dapat memiliki kebebasan memilih. Siklus pun selesai. Maka tersisalah pertanyaan terakhir. Mengapa? Apa tujuan dari siklus tak terbatas ini? Dan apa arti pengetahuan ini bagi kita, di sini dan saat ini? Di dunia lama, di penjara materialistis, Anda adalah sebuah kebetulan. Di realitas baru yang terbukti ada, segalanya berubah. Anda bukanlah sebuah kebetulan, Anda adalah kesadaran abadi dalam perjalanan belajar. Tubuh Anda bukanlah Anda, itu adalah kendaraan Anda. Kematian yang sebelumnya tampak seperti tembok, ternyata adalah sebuah pintu. Pengetahuan ini mengubah segalanya, ketakutan akan akhir menghilang. Penderitaan tidak lagi menjadi kekejaman tanpa makna dan menjadi pelajaran yang Anda pilih sendiri untuk pertumbuhan Anda. Setiap orang yang Anda temui adalah pengembara abadi lainnya. Persaingan berganti menjadi kasih sayang. Etika tidak lagi menjadi aturan,
dan menjadi fisika praktis. Anda tidak akan melakukan pada orang lain apa yang tidak ingin Anda rasakan pada kulit Anda sendiri dalam tinjauan hidup. Alam semesta pada intinya adalah kesadaran tak terbatas, tetapi yang tak terbatas tidak dapat mengenal dirinya sendiri tanpa cermin, dan seluruh dunia material kita adalah cermin itu. Ia telah membagi dirinya menjadi percikan-percikan yang tak terhitung jumlahnya, menjadi jiwa-jiwa kita, sehingga ia dapat mengalami dirinya sendiri dari semua sudut pandang yang mungkin. Kita adalah mata, telinga, dan hati alam semesta. Tugas kita adalah hidup. Hidup secara mendalam, merasakan, mencintai, belajar, dan membawa kembali nektar unik dari pengalaman kita. Penyelidikan telah selesai. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa mengabaikan semua ini dan kembali ke dunia ketakutan. Atau Anda bisa menerima kebenaran dan mulai hidup. Perspektifnya terbalik sepenuhnya. Anda menyadari bahwa Anda adalah jiwa yang menghuni tubuh untuk sementara waktu. Hiduplah sesuai dengan itu. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.